jawab ini. Hanya dengan berzikirlah hatimu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi damai. Nusa Online. Pengokohan dari 4 hal. Yang pertama terkait zuhud atau uzlah bil am, zuhud secara umum dan zuhud secara khusus. Evaluasi nanti apakah ada di antara tanda-tanda yang kami sebutkan. Kalau ada berarti uzlah sampeyan iki melampah. Nomor 2, termasuk tanda kalau zikir atau zuhud sampai iki benar-benar berjalan. Fal qalbu daiman yamila ilallah. Utawi ati iku daiman yamila ilallah. Ati sing selalu condong menyang Allah walaupun dihadapkan posisi apapun, atau boleh saya katakan hatimu mendahulukan untuk melihat Allah daripada yang lain. Nek wis dikira bener-bener melaku, ati panjenengan iku gampang untuk connect terhadap Allah. Dikatakan zikir Anda sudah berjalan sesuai dengan target, maka ketika saat Anda menghadapi situasi apapun mesti hati mendahulukan connect terhadap Allah. Itu otomatis Pak, gak dengan rencanakan, tidak direncanakan dah. Dengan sendirinya tali penghubung antara hati terhadap Allah itu seakan-akan ada yang godetnya tuh Pak. Kayak ibaratnya sapi atau kebu ya, enak-enak mangan digepuk bokonge kan kaget tuh Pak. Karepe si petani ayo mlebu nang kandang, dengan sendirinya katut kaget langsung mantuk mlebu kandang. Artinya kita tanpa direncanakan situasi kondisi apapun yang kita hadapi, dengan sendirinya seperti ada yang mengelingkannya, mengingatkan akan Allahnya di situ. Fal qalbu utawi ati sing kaya ngene iki daiman, artinya langgeng untuk menghadap terhadap Allah. Mungkin ini yang disebut sholat daim, sholat sing langgeng iku kono. Tapi itu mboten saged, tidak bisa direkayasa lho ya. Berhubung saking tekune zikir Anda di dalam sirul asrar, pasti nanti ada wong jenenge talinya nggak putus, lam fiso malaha, tali itu tidak putus, dengan otomatis mek ono swara langsung krungu. Wis iku yang kedua tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Yai yaitu si Salik telah mencapai tingkat keilmuannya, ketauhidannya sudah pada la ilaha illallah. Berarti dia si Salik telah melampaui atau melalui zikrusil asrar, sehingga dia sudah fana. Kemudian
dia sudah pada makom musyahadah, baik makok maupun maksum. Kemudian aran-aran yang menyembah termasuk yang sembah sudah tidak ada terlebur, wa ibsarun wa musyirun wa syarun dan seterusnya. Kemudian salik telah mencapai tingkat tertinggi, yaitu yang dinamakan ahadiyah atau mungkin bisa dikatakan juga musyahadah. Pertanyaannya, si salik tersebut bolehkah sholat menurut pandangan hakikat atau yang dijelaskan oleh ruh, tidak memakai rukun sholat yang ada 17 itu mungkin sebagai baik itu fi'liyah maupun qauliyah, diganti dengan zikir sirru asrar atau diam, karena ada makalah as-sholatu li dzikri, atau mungkin lebih parah lagi diganti dengan sholat wusta atau sholat daim, selalu sholat terus, katakan sholat langgeng. Bagaimana prakteknya sholat wusta atau daim itu? Sambung. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya secara ringkas, salib manakala sudah sampai pada makrifat Allah, bolehkah meninggalkan hukum syariat? Ringkasnya apa tidak? Oke. Ketika si salib suluk perjalanan menuju wusul Allah, tapi belum dikatakan wusul, itulah yang disebut proses pembersihan kotoran hati. Si salib bisanya wusul itu yang tadi dikatakan proses pembersihan kotoran hati itu, zikirnya disebut apa? Adzikru bisiril asrar, itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa man kana wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa meninggalkan selain Allah, yakfur bit-taghut, barang siapa itu roh pak, bukan jasa. Ini perlu digaris bawah. Wa may yakfur itu adalah ruh. Barang siapa ruh itu meninggalkan yakfur bit-taghut, taghut itu selain Allah, itulah kesenangan dunia yang sudah kadung masuk di dalam hati. Barang siapa yang meninggalkan itu, berarti yakfur itu bisa diartikan mensucikan, karena sudah ada najis. Kalimat sucikanlah itu sebabnya ditengarai ada najis. Kalau nggak ada najis, nggak ada kata perintah untuk mensucikan. Oleh karena jiwa atau ruh kita itu sejak akil balik sampai detik iki tercampur dengan kesenangan dunia, maka kesenangan dunia yang ada dalam diri ini disebut at-tauhid. Nek makna at-tauhid secara murad ingkang berhala, Pak. Berhala. Berarti aku berbeda nyembah berhala. Siapa yang mau membersihkan hal itu wa yu'min billah, wa yu'min bahasa murad iman, Pak. Wa yu'min berarti tak terjemahnya bertemu. Wa yu'min maka dia akan bertemu Allah. Bahasa iman gini, siapa yang membersihkan hati dari iman selain Allah, maka bertemulah iman yang sesungguhnya, yaitu iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, itulah yang disebut tali Allah. Ternyata kalau kita selidiki
zikir mulai jahri, sirri, itu tidak bisa untuk mengimankan terhadap Allah. Masih ada iman selain Allah. Ruh ini masih beriman selain Allah. Itu tadi. Karena inilah dahakaku hilang. Ya, kita belum masuk dalam latifah sama di sini. Suara sapa iki? Diesel. Mosok iki suarane Allah, gak mungkin ya. Kata tuh gunung, mulai sakit begini, tetap diesel imannya suara diesel, ada manuk, suara manuk, nggak bisa. Jiwa atau roh itu masuk dalam latifah itu menuju latifah robaniyah, menuju alam musyahadah, menuju Allah dan bertemu pada sakit. Imannya insya Allah gunung. Ternyata itu dituangkan di dalam zikir yang ada di tauhid la ilaha illa anta, yaitu sirul asal. Ya sudah tidak mengucap bila ismin, sudah tidak mengucap dengan apa namanya suara dan lain sebagainya, merasakan. Ternyata ada di sini. Ketika itu sudah selesai, suluk itu artinya sudah pembersihan tahalli sudah selesai, maka tajalli disebut sisalik wusul terhadap Allah di maqam musyahadah. Loh, iki gak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, gak langsung diletakkan bakok, enggak, diletakkan dulu di musyahadatul fana. Artinya kita akan keluar lagi, sering lalai lagi. Suatu saat, momen-momen, satu hari satu malam, ada nilai ma'rifat di situ bertemu Allah, ada sing banyak yang enggak. Itulah proses. Setelah proses ini selesai, oleh karena zikir ini zikron kathiron terus menerus, maka tidak heran pindah pintu yang kedua adalah musyahadatul kamil, kebalikannya. Tapi si anak keblijuke kalau lah kedua-duanya ini makamnya makam mahfud, barulah terus menerus itu Allah katakan di dalam musyahadatul baqa, itulah makam maksum, sudah tidak ada sedikit sedetik pun lalai hatimu terhadap Allah. Itu yang kusebut sebagai tajalli mutlak. Nah, tatkala di sini apakah ini pertanyaan ini boleh meninggalkan hukum syariat? Tak jawab Pak, tinggal Allah itu meletakkan jenengan kali kula di makam musyahadah itu ada di khos apa khawasul khawas. Wis kari ngono. Apa khos itu? Khos itu baik hati maupun akal tentang urusan selain Allah itu dilaleki. Tak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Itu bojomu lah. Dukung dia lali aku. Wis, hati dan akal itu dilalaikan Allah terkait perkara selain Allah. Gemuruh terus tajalli mutlak nang Allah. Akali sudah tidak berfungsi. Satu, dua, khawasul khawas. Akal boleh tidak lalai, tapi hati lalai dari selain Allah. Itu khawasul khawas. Dan inilah nanti yang akan menyandang sifat sekawan. Tablet, sidik, fatonah, amanah. Manakala pejabat Indonesia itu duduk di sini, gak ada korupsi. Jadi polisi gak kanggo, KPK gak kanggo, BPK gak kanggo, inspektorat gak kanggo. Karena pejabat-pejabat strukturalnya itu hatinya duduk di
di sini. Wis gak nemen-nemen lho Pak, wis masih gak nang maksum, wis cukup nang mahfud mulai. Aku yakin beliau tidak mudah tersiraukan dengan kebiarin itu dunia seperti itu. Jadi jawaban saya tergantung jenengan diletakkan di mana oleh Allah, dan kita nggak bisa memilih Pak. Kadang-kadang waktu zuhur jenengan sampai asar di telekos saketugi Allah belak ini, paham nggih?